Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Indiska Prisciana. Di sini saya akan membawakan tema yang sangat penting dalam dunia komunikasi strategis, yaitu kehumasan. Lebih spesifik tentang khalayak humas, etika humas, dan kode etik humas. Di era digital seperti saat ini, peran humas atau public relation tidak bisa dianggap remeh. Humas bukan sekedar pembawa kabar baik dari sebuah organisasi, melainkan jabatan penting antara organisasi dan publik. Maka dari itu, memahami siapa yang menjadi khalayak, menjalankan etika profesi, dan menaati kode etik merupakan 3 pilar utama agar humas tetap relevan, dipercaya, dan profesional. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas mengenai khalayak humas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud khalayak humas? Khalayak adalah kelompok atau individu yang menjadi sasaran komunikasi organisasi. Mereka adalah penerima pesan yang ingin dibangun persepsinya oleh organisasi melalui berbagai strategi komunikasi. Dalam praktiknya, khalayak humas sangat beragam. Mereka bisa terdiri dari khalayak internal, khalayak eksternal. Setiap khalayak memiliki karakteristik yang berbeda dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, humas harus mampu melakukan segmentasi khalayak secara tepat. Contohnya, cara menyampaikan informasi kepada investor tentu berbeda dengan cara menyampaikan pesan terhadap pelanggan umum. Pemahaman yang mendalam tentang khalayak untuk menentukan efektivitas komunikasi. Humas yang sukses bukan hanya yang bisa menyampaikan informasi, tapi yang bisa membuat khalayaknya merasa diperhatikan, dihargai, dan terlibat dalam narasi organisasi. Kedua, etika adalah nilai dasar yang menjadi fondasi dalam setiap tindakan, tak terkecuali dalam dunia kehumasan, sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan publik. Praktisi humas dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan transparansi. Komunikasi yang dibangun tidak boleh manipulatif, menyesatkan, dan merugikan pihak lain. Beberapa prinsip etika yang penting dalam kehumasan antara lain: 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Keadilan, 4. Kerahasiaan, dan 5. Empati dan kesantunan. Tanpa etika, reputasi humas dan organisasi dapat runtuh. Sekali kepercayaan publik hilang, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, etika bukan pilihan, melainkan kewajiban. Terakhir, untuk menjaga agar setiap praktisi humas berpegangan pada etika, maka disusunlah yang disebut dengan kode etik humas. Kode etik humas adalah seperangkat norma dan pedoman perilaku profesional yang dirancang untuk membimbing para praktisi humas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di Indonesia, kita mengenal Kode Etik Humas Indonesia yang disusun oleh organisasi profesi seperti Perhumasan atau Perhimpunan Humas Masyarakat Indonesia. Beberapa poin penting dalam kode etik tersebut adalah: humas wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Humas dilarang menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau propaganda negatif. Humas harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga objektivitas dalam bekerja. Humas wajib memberikan klarifikasi atau koreksi jika terbukti menyampaikan informasi yang keliru. Kode etik juga memberi perlindungan moral kepada para praktisi humas, karena dengan berpegangan pada kode etik, mereka memiliki dasar yang kuat menolak permintaan atau arahan untuk bertentangan dengan integritas profesional. Hadirin dan rekan-rekan sekalian, dari pemaparan di atas kita bisa melihat betapa pentingnya memahami khalayak secara mendalam dan menjalankan profesi secara mendalam, menjalankan profesi dengan etika yang tinggi dan menaati kode etik yang telah disusun para profesional. Demikian pemaparan dari saya. Saya Indiska Prisciana. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.